Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kita masuk ke dalam materi yang terakhir ya, materi yang enggak berat. Materinya yang berat-berat sudah semua, itu yang kita sudah pelajari itu tentang linked list ya, terus ya tentang struktur datanya sendiri, terus tentang linked list, terus lanjut sama stack, antrian, terus sama BST ya. Nah, itu sudah semua. Nah, itu materi intinya itu di sana. Nah, untuk hari ini sebenarnya materinya hanya cuman tambahan, yaitu tentang collection. Jadi kalau khususnya di Java sih sebenarnya. Jadi kalau di dalam Java itu untuk stack sama antrian sebenarnya ada collection-nya. BSD juga ada collection-nya. Nah, tapi yang akan saya soroti di sini hanya dua, itu adalah stack sama antrian collection. Nah, jadi sebenarnya yang kemarin ya kita kan membuat secara manual, antrian, membuat secara manual stack-nya juga. Nah, tapi di dalam Java ini khususnya khusus dalam Java ya. Dalam Java dia ada collection. Jadi kita kayak menggunakan bukan library sih, tapi memang sudah ada linked list juga ada collection-nya, linked list juga ada collection-nya di dalam Java. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal pakai. Tapi kenapa sih nggak diajarin dari dulu? Kan dari awal aja sebenarnya langsung aja diajarin ada collection-nya. Nah, karena kalian harus paham, yang pertama harus paham dan harus mengerti konsep dari setiap struktur data tersebut. Karena bukan hanya belajar tentang listnya, bukan hanya belajar tentang antrian, bukan hanya belajar tentang stack-nya, maksud saya tentang konsepnya, tapi diajak juga kalian ketika membuat konsep yang kemarin ya, struktur data yang kemarin itu, kalian kan diajak bikin kelas. Nah, itu akan mempermudah kalian ketika masuk ke dalam OOP. Jadi sebenarnya ada dua tujuan. Jadi kalau misalnya tujuannya hanya untuk melihat konsep, ya sebenarnya teori aja sudah selesai ya. Itu nggak perlu ada praktikum, nggak perlu tahu codingnya gimana, nggak perlu. Tapi karena kita nanti kalian akan menghadapi ke dalam object oriented, jadi sebenarnya struktur data ini mengajak kalian untuk lebih ke arah ke object oriented karena kelas-kelasnya dibagi kan. Kemarin kan saya buat ada stack sendiri, ada bikin kelas node, kemudian ada bikin kelas main class, gitu ya, main program. Jadi di situ kalian sudah diajak untuk mengenal kepada OOP-nya. Jadi ada dua tujuan di awal sebenarnya. Nah, jadi setelah kalian belajar tentang pertama konsep dari setiap struktur datanya itu, kemudian kalian sudah mengenal bahwa kelas itu bisa dipisah-pisah ya, atau dipecah-pecah, bukan hanya dalam satu main program, karena selama ini kan kalian mungkin di awal hanya belajar tentang di satu main program aja. Nah, itu bisa dipecah-pecah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang collection dari stack sama antrian di dalam Java, ya khususnya di dalam Java. Sebenarnya gampang banget, tinggal pakai, mudah sekali cara pakainya, nggak ribet. Terus juga kalian nggak perlu mikir dari codingnya apa, tinggal gunakan. Tapi itu tadi karena memang nggak tahu tuh, kita tahu konsepnya doang, tapi nggak tahu isinya itu gimana sih. Terus juga melatih daya pikir ya, daya pikir lah, daya ini kalian apa namanya, alur berpikirnya. Oke, mungkin langsung aja ya, saya share screen untuk, oh ya, sebelum saya share screen, nanti takutnya saya lupa. Jadi di sini ini adalah materi tambahan yang terakhir, yaitu tentang collection. Nah, setelah ini kan minggu depan, saya nggak tahu apakah masih udah libur atau belum libur, saya nggak tahu kondisinya gimana. Tapi yang pasti, minggu depan memang saya spare time untuk bukan dikosongkan, tapi saya ganti dengan latihan. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya tatap muka langsung itu biasanya mahasiswa sudah pada minta mudik. Nah, saya nggak tahu kalian kondisinya sekarang gimana. Apakah sudah di rumah
atau sudah mudik Bu, dari dulu kan, dari kemarin-kemarin udah mudik, udah di rumah kok karena memang kita nggak tatap muka, atau posisi kalian sekarang masih di sekitaran kampus gitu. Saya nggak tahu kondisinya di mana. Nah, jadi minggu depan memang saya spare time untuk mudik, bukan mudik, saya kosongin maksudnya. Jadi yang mau mudik ya udah nggak terlalu ada materi lagi gitu. Jadi minggu depan paling saya kasih latihan, yang mana latihannya itu sebagai latihan sekalian, latihan untuk UAS. Karena kalau saya lihat di kalender ya, kalender akademik itu tanggal setelah libur Lebaran, tanggal 9 Maret, 9 Mei ya. 9 Mei itu kita sudah masuk pekan UAS. Nah, jadi sekalian latihan ya, sekalian ada waktu kalian untuk mudik dan segala macam begitu. Jadi minggu depan pasti kita tidak akan ada pertemuan virtual meeting seperti ini. Tapi paling saya kasih latihan, mungkin kalau nggak di e-learning saya kabarin nanti di mana, apakah di WA saya kabarin lewat Zoom, bukan lewat Zoom apa? Lewat Drive atau gimana, nanti kita kabarin minggu depan seperti itu ya. Jadi mungkin minggu depan saya kasih itu tadi, latihan-latihan mengenai apa namanya yang sudah kita pelajari selama ini, dan itu juga mungkin akan menjadi apa ya, latihan UAS ya. Tapi bukan jangan ngomong, maksudnya ini adalah latihan UAS dan belum tahu, nanti kalian salah sangka. Ada yang nggak nyangka kemarin bahwa latihan UAS itu adalah soal yang bakal keluar atau soal-soal yang mirip. Karena saya belum, dari awal saya bilang bahwa saya nggak bisa ngomong bahwa itu adalah soal yang mirip angkat keluar pada saat UAS. Nggak bisa saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kan kuliah pemrograman itu biasanya soalnya itu soal bersama. Jadi ada dari dosen-dosen lain yang mungkin nanti kami ngumpulin soal, terus cari soal yang paling cocok gitu. Terus misalnya soal tersebut apakah mau ditambah atau diubah atau gimana, itu nanti akan ada tim dosen-dosen yang saling diskusi gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong bahwa latihan soal itu adalah soal kisi-kisi yang akan keluar, karena kisi-kisinya belum tahu juga, karena masih nanti akan digodok lagi soalnya oleh para tim dosen, khususnya yang mengajar algoritma dan struktur data seperti itu ya. Oke, jadi begitu ya. Nggak tahu juga UASnya kapan, tanggal berapa tepatnya saya juga belum tahu, tapi kalau berdasarkan kalender akademik seperti itu, tanggal 9 Mei itu sudah masuk ke dalam pekan UAS. Dan biasanya kalau algoritma dan struktur data atau mata kuliah pemrograman itu ada jadwalnya, dan biasanya UAS bersama seperti itu. Nah, tapi tanggalnya belum tahu, saya juga belum dapat kabar, belum ada instruksi juga. Ya, pokoknya gitu aja deh. Pokoknya minggu depan kita nggak ada kuliah, cuma latihan-latihan aja. Terus nanti mungkin masuk langsung UAS seperti itu, ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan. Belum? Oke, kalau belum saya share. Saya share untuk video untuk apa namanya, collection-nya ya. Stack collection sama antrian collection. Ini videonya satu-satu. Mungkin stack dulu ya. Stack collection. Oke, silakan ditonton. Nanti baru saya jelaskan. Secara singkat. Gampang kok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai collection di dalam Java. Jadi di Java itu harusnya di dalam struktur data ya, struktur data itu kita sudah belajar sebenarnya ada list, ada stack, kemudian belajar antrian atau queue, kemudian belajar tree. Nah, itu dalam struktur data, belajar struktur data kita membuatnya secara manual. Nah, sebenarnya di dalam Java itu sudah menyiapkan yang namanya collection. Jadi kita sebenarnya siap pakai aja. Ada yang
yang array list, ada yang stack, ada yang queue, sama tree, itu sebenarnya sudah disimpan atau disiapkan collection-nya oleh Java. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan satu persatu mengenai collection itu. Jadi mungkin nanti penjelasan dari setiap collection itu akan nanti terpotong-potong. Kalau untuk hari ini saya jelaskan secara keseluruhan collection, kemudian nanti setelah itu saya akan membahas hanya untuk collection stack saja. Gitu. Oke. Nah, di sini sebelum kita mempelajari apa sih collection di dalam Java, itu kita harus tahu dulu apa sih collection. Collection adalah sebuah framework that provide yang memang menyediakan untuk sebuah arsitektur penyimpanan dan memanipulasi grup di dalam objek, ya. Jadi dia itu si Java ini, collection Java ini sebuah framework yang memang menyediakan untuk menyediakan mempermudah dari programmer untuk memanipulasi objek-objek yang mau kita buat, begitu. Jadi biasanya operasi-operasinya untuk digunakan untuk pencarian, pengurutan, insert, begitu, pencarian, pengurutan, kemudian manipulasi dan penghapusan. Jadi Java Collection ini memang ditunjukkan untuk mempermudah kita dalam penggunaan objek-objek, group of object. Jadi objeknya bukan hanya satu, tapi banyak yang kita pakai. Nah, mempermudah kita untuk operasi-operasi pencarian, pengurutan, dan lain sebagainya. Itu fungsi atau tujuan utama dari collection di dalam Java ini. Nah, jadi Java Collection ya merepresentasi satu single unit of object seperti group. Jadi hanya merepresentasikan satu unit objek, ya. Jadi menjadi sebuah grup. Jadi sebuah grup. Kemudian what is framework? Ya, jadi dia tadi disinggung-singgung tentang frameworknya. Jadi itu provide ya arsitektur yang sudah ready. Jadi sebenarnya list, stack ya, list, stack, queue, kemudian tree, itu sebenarnya sebuah arsitektur. Nah, di Java Collection ini sudah membuat sebuah arsitektur itu menjadi sudah siap digunakan. Jadi kita nggak perlu ngoding-ngoding lagi, begitu. Jadi merepresentasikan sebuah set of class dan interface. Jadi direpresentasikan sebuah kelas sama interface-nya. Jadi kalau misalnya di dalam object oriented kan ada kelas, ada interface. Nah, dia merepresentasikan itu. Sebenarnya ini adalah sebuah opsional. Jadi berupa pilihan. Boleh dipakai, boleh juga enggak. Kalau enggak berarti kita harus membuat collection sendiri, begitu, atau kita biasa sebutnya dengan struktur data sendiri, ya. Nah, what is collection framework? Jadi dia adalah merepresentasikan unified arsitektur. Jadi arsitektur untuk menyimpan dan memanipulasi dalam sebuah grup objek. Jadi untuk penyimpanan dan manipulasi tadi, yang seperti di awal dibilang bahwa ada yang untuk manipulasi, searching, sorting, dan lain sebagainya. Yang mana mempunyai interface dan implementasi, kelas, dan juga algoritma. Jadi di dalamnya itu sebenarnya ada algoritma. Kan list yang sudah kalian buat di awal-awal itu kan membuat linked list itu kan sebuah algoritma. Bagaimana mau menambahkan di depan, menambah di tengah, menambah di belakang, begitu, menghapus. Nah, itu kan sebuah implementasi. Nah, sebuah implementasi yang di dalamnya ada algoritma. Nah, ini di Java Collection Framework ini sudah menyediakan menjadi satu kesatuan, begitu. Tapi secara umum itu semuanya isinya sama sebenarnya. Apa yang dipelajari pada saat perkuliahan, yang mana membuat algoritma untuk list, membuat algoritma stack, queue, kemudian tree, itu semuanya isinya sama dengan collection ini. Kalau collection ini tinggal pakai, tapi kalian nggak tahu apa sih algoritma yang ada di dalamnya. Makanya diajarkan terlebih dahulu untuk membuat secara manual dulu. Jadi kalian sudah tahu alurnya, baru diajarkan collection-nya. Iya, hierarki dalam collection framework. Jadi ada hierarkinya. Jangan sampai kalian nggak tahu juga. Udah pakai array list tapi nggak tahu hierarkinya dari mana, kelas yang mana yang diimplement atau di extend, begitu.
Nah, mulai dari iterable ya, dimulai dari iterable. Jadi yang biru itu adalah interface, yang hijau adalah kelas. Jadi berupa kelas. Jadi yang kita akan gunakan itu adalah bagian yang kelas-kelasnya ini yang akan menjadi objek ya, yang akan kita gunakan. Kalau interface ini kan kalian tahu bahwa interface itu dia belum ada beberapa yang beberapa metode ya yang kosong begitu. Jadi tidak bisa digunakan. Jadi yang nanti akan kita jadikan objek itu adalah array list yang warna hijau-hijau, yang kelas ya, bukan yang interface-nya. Tapi harus tahu hierarkinya. Mulai dari treble, kemudian turunannya ya, kalau yang lurus itu extend, turunannya menjadi collection, kemudian diturunkan menjadi 3. Collection itu ya, yang kita bahas di sini sebenarnya 3 ini ya, collection dalam Java. Ada list, ada queue, ada set. Ya, jadi kalau list itu diimplementasi oleh beberapa kelas ya, yaitu ada array list, ada linked list, ada vector turunan stack itu adalah turunan dari vector. Jadi kalau kalian mau belajar list atau menggunakan array list berarti turunan dari ini ya, hasil implement dari list. Karena list itu bukan turunan, dia berupa interface, jadi implement ya, bukan extend. Nah, seperti itu. Nah, ini queue ya, ada priority queue sama dequeue. Dequeue itu adalah turunan dari linked list sama implement dari array dequeue. Kemudian set ya, hash set sama linked hash itu adalah implement dari set. Kemudian sorted set itu tree set itu dari set juga. Jadi kalau array list itu masuk dalam list, tag juga masuk dalam list. Kalau entry yang dia punya sendiri, set untuk tree ya, dia ada lewat set. Gitu. Ini adalah hierarki dari collection framework. Jadi kalian sudah tahu bagaimana sih urutan atau turunan atau implement dari collection framework yang ada di Java. Ya. Nah, ini sekarang saya akan membahas mengenai stack. Salah satu library collection dari Java itu adalah stack. Ya, ini penjelasan tentang Java collection tadi sama. Salah satunya adalah stack yang mana memprovide different operation seperti push, pop, search ya. Jadi di sebelumnya ya, video sebelumnya kalian sudah belajar tentang ada push, ada pop di dalam stack, ada is empty, is full begitu. Nah, ini sebenarnya sama di dalam stack collection stack dalam Java itu ada operasi-operasi ini juga. Nah, ini ya, that fall under collection framework. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, sama seperti hierarki, iterable, collection, turunannya ke list, kemudian turunan dari stack vektor itu, stack itu adalah turunan dari vektor. Jadi bapaknya, anaknya itu stack, bapaknya itu adalah vektor. Turunan dari sini, dari interface, iterable, collection sama list. Sehingga ketika kita mau menggunakan stack ini ya, membuat stack ini menjadi sebuah objek nanti dari menggunakan kelas stack, kita harus import ini Java util ya, Java util package. Ini arrange ya, susunannya sama seperti yang tadi. Jadi konstruktor dari kelas stack yang dari collection itu sama ya sebenarnya, publish stack biasa. Kemudian bagaimana sih cara membuat stack ya di dalam kalau menggunakan collection ya sama aja sebenarnya. Kita kan kalau biasa kan stack stk sama dengan new stack sama aja, atau di sini boleh langsung dituliskan tipenya, tipe objek yang mau kita bentuk. Stack ini berupa tipe datanya apa, isinya nanti apa, apakah integer atau berupa objek ya di sini ya. Tipe ini berupa objek, apakah integer atau float atau string atau misalkan objek lain, mahasiswa dan sebagainya bebas. Nanti kita mau membuatnya dalam objek apa. Jadi bedanya kalau kita kemarin kita nggak bisa bikin objek ini. Jadi kalau misalnya kita mau secara manual, kita harus buat lagi stack yang membuat objek ya, ada objeknya atau ada tipenya atau ada bentuknya ya, yang berupa stack dari tipe data bentukan lainnya begitu.
ya. Kalau kemarin kita masih yang standar-standar aja. Jadi kalau untuk collection kita bisa menggunakan tipe data di sini, ya. Bukan tipe data, tapi tipe objek, ya. Oke, nah ini metode yang ada di dalam class tag itu sama, ya. Ada empty, ada push, ada pop, ada pick, ada search. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5 di sini. Empty nanti tipenya berupa boolean, sama ngecek dia kosong atau enggak. Kemudian push itu nambah, jadi ini nanti bisa berupa bebas, mau berupa integer, mau berupa string, mau berupa kelas lain begitu ya. Silakan aja, boleh aja dibuat di sini gitu ya, berupa objek dia. Kemudian pop ya, pop sama ya, menghapus ya, mereturn, menghapus. Tipe data yang dikembalikan juga nanti bisa diatur sesuai kita maunya apa begitu. Kemudian pick juga sama, melihat ya, melihat aja tanpa menghapus. Kalau pop kan dihapus, kalau pick hanya melihat topnya aja, isi elemen dari topnya. Search itu mencari, kalau kita mau mencari sebuah objek itu ada di posisi keberapa, atau ya indeks keberapa istilahnya begitu. Nah, ini contoh dari pemakaian collection di dalam pemakaian stack untuk collection ya. Jadi di sini saya mulai dari void main-nya aja. Ini contohnya stacknya berupa tipe datanya integer ya, namanya adalah stack. Stack push, dia memanggil stack push di sini. Ini stack push, stack integer, kemudian dia nama stacknya, kemudian push ya, langsung aja panggil seperti biasa, stack titik push. Nama objeknya kan stack, yang menjadi parameter juga stack, maka di sini menjadi parameternya stack. Ketika dia push ya panggil aja stack push begitu. Dia input 0 sampai 5 ini ya. Bukan 0 sampai 5, 0 sampai 4. Kemudian panggil pop, stack pop dengan objek stack yang dimasukkan berarti ke sini. Kemudian ini adalah pop operation. Dia tampilkan dulu atau keluarkan dulu ya nilainya, integer y begitu. Sebelum dikeluarkan dia ditampung di dalam y ya, stack pop. Tinggal panggil stack titik pop, sama ya, tinggal panggil stack titik pop. Kemudian y-nya ditampilkan. Kemudian di push lagi begitu ya, di push lagi sama. Kemudian di pick, kita pick ya, di pick elemen terakhir, elemen stack pick, tinggal dipanggil aja stack titik pick begitu. Nanti dia akan ditampung di dalam elemen ini kan. Jadi elemen dalam stack top berapa, elemen keberapa, topnya itu nilainya berapa, isinya bukan indeksnya ya, tapi isinya, isi dari elemen top. Kemudian search, ini kalau untuk contoh yang search stack 2, dia mencari nilai 2 di dalam stack itu, apakah ada atau enggak, kemudian posisinya di mana ya. Ini di sini stack search ya, manggil elemen yang dicari, stack dot search langsung panggil metodenya, kemudian elemen yang dicarinya. Kalau dia ada kalau dia -1 nilainya berarti tidak ketemu. Kalau dia tidak -1 selain itu berarti ada posisi keberapa. Jadi search itu menampilkan posisinya, posisi dari elemen yang dicari. Kalau yang ke-6 ini stack 6, karena kebetulan dia tidak ada nilai 6 di sini, maka dia menampilkan elemen not found. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai Java Collection dan juga Java Collection untuk stack ya. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, atau mau ditanyakan secara langsung juga silakan. Segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atau kalau ada. Saya lanjut dulu ya ke yang query collection ya, sekalian. Oke, silakan dikatakan lagi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai antrian, tapi antrian dalam bentuk untuk library collection-nya. Jadi lebih kepada library collection untuk antrian. Jadi antrian itu queue di dalam collection itu sebenarnya direpresentasikan sebagai interface.
yang berada di dalam package Java Util ya, yang di extend collection interface dengan proses first in first out. Jadi saya tidak akan menjelaskan ulang bagaimana konsep dari antrian, sudah dijelaskan pada saat antrian statis. Jadi saya di sini lebih menekankan kepada turunan ya, turunan atau collection yang ada di dalam antrian tersebut. Ini ya, saya lanjutkan saja. Nah, jadi kalau dilihat dari turunannya, antrian itu dia kelasnya berupa kelas interface. Jadi kalau misalnya di dalam objek itu ada beberapa kelas, bentuk dari kelas ada kelas nyata, ada kelas abstrak, dan ada kelas interface. Nah, salah satu bentuk dari antrian ini bentuknya berupa interface. Jadi interface ini yang tidak bisa dibuat atau tidak bisa dibentuk menjadi objek. Begitu. Secara mudahnya, kalau kelas interface itu tidak bisa dibentuk menjadi objek. Yang bisa kita bentuk menjadi objek atau itu adalah kelas biasa atau kelas nyata. Nah, di dalam queue atau interface ini dia ada beberapa kelas lainnya yang mengimplement dari antrian. Kelas antrian interface ya, yaitu ada yang priority, ada yang ArrayDQ sama linked list. Jadi linked list, ArrayDQ sama priority itu yang menjadi objek nyata, bukan objek nyata atau kelas nyata yang bisa kita buat dalam objek. Jadi meskipun antrian ini kita paksa dia berubah menjadi objek atau membuat objek, kita nggak bisa. Jadi ketika nanti kita membuat collection, kita akan membuatnya itu dari kelas 3, salah satu dari 3 kelas implementasinya atau kelas nyatanya. Ini ya. Nah, being an interface, menjadi interface, antrian membutuhkan concrete class atau kelas nyatanya. Salah satunya itu yang paling umum ada priority sama linked list ya. Boleh juga ada juga satu lagi itu priority blocking queue, karena kalau queue interface itu dideklarasikannya sebagai public interface, dia menjadi interface. Kalau kalian lihat di dalam kode di dalam NetBeans-nya itu memang benar-benar interface, jadi kita tidak bisa membuatnya dalam bentuk objek ya. Creating-nya interface karena object cannot be created of the type queue. Jadi kita nggak bisa membuat objeknya. Itu ya, lagi-lagi dijelaskan bahwa kita tidak bisa membuat objek langsung dari interface queue atau antriannya. Atau introduction of generic in Java ya. Nah, di sini dijelaskan dulu ada beberapa metode untuk bukan stack ya, sorry. Ini adalah antrian, ada add, ada over, ada remove, ada pull, ada elemen sama pick. Jadi add itu untuk nambah, kemudian kalau over menambahkan elemen ya, elemen specified gitu di dalam antriannya, kemudian remove yang menghapus, kemudian pull, retrieve and remove head of this queue until return null if the queue is empty. Jadi kalau pull ini ada menampilkan dia kosong kalau antriannya sudah kosong begitu. Kalau elemen dia hanya sejenis pick begitu ya. Not remove head of this queue. Jadi dia hanya menampilkan elemen yang paling headnya, nilai yang untuk antrian depan. Kalau pick dia juga nggak menghapus, tapi dia ada tambahan menampilkan null jika antriannya kosong begitu. Jadi ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk antrian. Nah, ini ya kelas yang bisa diimplementasi untuk queue interface. Ada tadi sudah dijelaskan juga sih, priority, linked list sama priority blocking. Ada 3. Ini salah satu contoh saya pakai pengimplementasiannya menggunakan linked list di sini. Jadi yang kelas implementnya atau yang menjadi objeknya itu antrian tapi dalam linked list. Jadi antrian ya, ini kelas cara penggunaannya, tipe datanya, kemudian saya menggunakan yang implement dari linked list contohnya. Untuk menambah
ini nama objeknya adalah Q. Kemudian untuk nambah ya, menggunakan nambahkan 0 sampai 4 begitu, tinggal panggil Q.add nambah begitu ya. Kemudian kalau mau mencetak langsung aja tampilkan Q di sini. Content of Q ya, jadi nampil nanti. Kemudian kalau misalnya kita mau remove, removable disimpan dalam sebuah tipe data, sebuah variabel Q.remove begitu. Kemudian tinggal ditampilkan. Kalau mau menampilkan hasilnya tinggal Q begitu. Kemudian kalau mau melihat ya, melihat pick, kita gunakan Q.pick. Udah, kalau mau melihat size ada ukuran ya. Kalau di dalam linked list ada ukuran, bisa dilihat juga ukurannya berapa. Nah, ini contoh outputnya. Jadi hasil dari yang display ini adalah element of Q, disebutkan ya 0, 1, 2, 3, 4 begitu. Kemudian remove elemen ya, yang di remove atau yang dihapus selalu elemen ke 0 kan, maka 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian head ya, yang melihat nilai atau antrian depan atau atas itu adalah minus 1, adalah 1 ya harusnya, ini karena ada minusnya jadi minus 1 kayaknya, harusnya 1. Kemudian kalau size nya itu adalah 4. Ini adalah contoh dari penggunaan collection untuk antrian. Jadi kalau di sini contohnya collection untuk antrian menggunakan implement dari linked list. Mungkin segitu aja untuk penjelasan mengenai collection-nya. Kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat YouTube-nya atau bisa langsung ditanyakan kepada saya pada saat perkuliahan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Tapi sebentar, saya lagi ada kerjaan, takutnya lupa. Sebentar ya, sebentar aja. Oke ya, tunggu. Oke, baik. Sudah. Ya, sorry ya, takutnya saya lagi iniin jurnal. Review jurnal, takutnya saya lupa apa yang mau saya sampaikan gitu. Jadi nanti takutnya hilang lagi apa yang mau saya sampaikan, nanti mau saya tuliskan itu lupa ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang itulah tentang stack collection sama antrian collection. Nah, jadi sebenarnya tinggal pakai, gampang banget pakainya. Kayaknya belum kebuka. Collection in Java. Aduh. Collection. Nah, jadi collection di dalam Java ya, di kita ngomongin collection dalam Java, ini sebenarnya framework
yang untuk memanipulasi beberapa objek. Jadi banyak ya seperti searching, sorting, insert, manipulasi, delete dan lain-lain itu ada semua collection-nya. Jadi apa ya, berupa kayak sudah bisa dibilang kalau kita ngomongin sekarang biasanya sebagai apa namanya, library ya, library. Nah jadi dia memang sudah diatur, sudah dibuat, dan algoritmanya itu sebenarnya sudah ada. Nah, jadi di sini kalau kalian mau ngelihat ini ada runutan ya, frame collection hierarchy ya, hierarki dari framework yang dimiliki atau collection dari framework tersebut. Jadi kalau kalian nanti itu tadi disebutkan, kalau kalian nanti sudah belajar nih namanya di OOP ada kelas yang namanya inherit apa interface, ada kelas abstrak, ada kelas nyata. Jadi di kelas di dalam apa namanya OOP itu kita ada 3 macam kelas. Yang pertama kelas nyata, yang kedua kelas abstrak, yang ketiga kelas interface. Nah kalau kelas nyata itu kelas yang bisa dijadikan objek atau kita bisa bikin new-nya. Nah, tapi kalau misalnya kelas abstrak, kalian tahu kan kalau bentuk abstrak itu gimana? Berbentuk nggak? Nggak kan? Nggak ada bentuknya kan? Cuman kalau kita ngomongin orang gambar abstrak, ya asal gambar aja. Bentuknya saya bentuk rumah nggak ada, bukan bentuk rumah. Berarti dia nggak kelihatan bentuknya. Seperti itu juga di dalam OOP nanti. Jadi kelas abstrak sama kelas interface itu nggak ada bentuknya, jadi dia tidak bisa dijadikan objek. Nah, jadi kalau kelas yang nyata itu bisa dijadikan objek. Nah, jadi di sini ditandai dia pakai warna-warna ya. Nah, jadi ada collection yang dimiliki oleh framework, itu ada list, queue, antrian, sama set. Jadi kalau misalnya list itu dia turunannya ya mengimplement dari array, linked list, kemudian vektor sama stack-nya. Jadi untuk antrian itu sendiri nanti dia bisa dijadikan kelas nyata karena dia berupa kelas nyata atau bisa dijadikan objek, sorry. Nah, seperti itu. Jadi turunannya itu turunan dari list. Nanti kita belajar kalau di OP udah belajar turunan segala macam itu mulai pusing ya. Nah, jadi di sini tree juga ada untuk kelas nyatanya bisa dipakai sebenarnya tree itu ya, tapi dia turunan dari set ya, atau ya turunan dari set. Nah, jadi kalian harus tahu dulu bahwa ada kelas-kelas seperti linked list, ada nanti stack ataupun antrian ya ataupun tree, itu adalah kelas-kelas yang memang diperuntukkan untuk digunakan ya, bisa digunakan yang berupa framework, sudah ada frameworknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam stack. Jadi saya mungkin langsung aja ya, ini hierarki yang tadi lah. Makanya dia itu turunan. Jadi harus mengimport Java util package ya. Karena dia ada turunan-turunannya di dalam stack itu. Makanya harus ada import-importnya ya. Scanner juga sama. Scanner itu adalah kelas nyata tapi ada turunan-turunannya tuh di atas. Nah, itu nanti ada kayak scanner kan kalian harus import scannernya dulu kan, nggak bisa langsung pakai karena itu adalah menggunakan framework yang berasal dari kelas-kelas turunan ya ataupun kelas implement. Nah, ini untuk konstruktor ya, ini ya. Creating stack itu boleh menggunakan langsung tanpa parameter ataupun yang mau pakai parameter langsung. Jadi langsung dikasih tipe datanya. Misalnya mau integer ataupun mau string ataupun mau boolean, terserah ya di sini. Nah, ini metode-metode yang ada di dalam stack itu sendiri. Jadi kemarin kan kalau di dalam stack kan kita coba bikin is empty, is full, terus push, pop gitu kan, terus print gitu. Nah, tapi kalau di sini dia ya hanya ada empty, ngecek kalau dia kosong atau enggak, sama sih sebenarnya. Intinya tuh sama sebenarnya. Nah, terus push ini tipenya E karena nanti akan disesuaikan dengan tipe data yang dimasukkan ke dalam stack-nya. Pop juga menghapus ya. Pick itu kemarin juga ada pick kan untuk melihat
data yang di elemen paling atas, kemudian search. Di sini ada mengembalikan posisi dari objeknya. Nah, contohnya aja sih langsung. Jadi di sini harus import ya, import IO, kemudian untuk input output, terus util. Tadi ini tes, jadi dia tuh langsung pakai gitu. Jadi di dalam main-nya itu, jadi kalian nggak, kalau pakai framework kalian hanya butuh ya satu kelas aja cukup. Tapi kalau misalnya yang kemarin kan kita bikinnya ada dua kelas, yang pertama kelas tag, yang kedua kelas main. Itu makanya yang saya bilang mempermudah nanti ketika kalian belajar di OOP, karena di OOP itu dipisah antara kelas main program sama kelas-kelas yang lain, itu ada kelas model view controller, itu nanti dipisah. Nah, itu mempermudah kalian, membiasakan ya, intinya membiasakan. Nah, jadi contoh penggunaannya tuh di sini sih sebenarnya stack integer, jadi langsung kita state objeknya, bukan objek, tipe data ya, tipe datanya tapi tipe data objeknya berupa apa, integer gitu. Kemudian nama stacknya itu sendiri atau nama objeknya kan stack, kemudian langsung kita masukin. Terus kita push, misalnya stack push berarti kita panggil di sini ya. Kita panggil untuk nge-push, jadi dia nambahin 0 sampai 5, kita push, kita tambahin. Dan ini dia sifatnya nggak ada batas. Kalau kita kemarin kan stacknya statis ya. Kalau ini lebih dinamis. Kenapa? Karena memang dia menggunakan framework yang kita tidak perlu menyebutkan atau men-state maksimumnya berapa. Gitu. Dia lebih dinamis. Jadi kita nge-push di sini kita tambah sampai 0 sampai 5 gitu, terus kita panggil pop ya. Kita hapus misalnya pop operation dihapus satu-satu keluar sama seperti yang kemarin sih. Kemudian pick ini push lagi 0 sampai 5 dia nambah lagi, terus pick ya, dia melihat ini ya integer, mengeluarkan elemen yang paling atasnya berapa, kemudian search mencari data yang ada di dalam stack itu sendiri. Jadi ini ya contohnya dari penggunaan, jadi stack titik push untuk tambah, terus kalau untuk ngapus dia langsung aja panggil stack titik pop gitu. Terus untuk pick langsung pick juga, terus kalau search ya udah searchnya terus elemennya berapa. Nah jadinya keluarannya ini kalau yang search ketemu atau tidak. Jadi kalau misalnya keluarannya hasilnya adalah -1 berarti tidak ketemu. Tapi kalau misalnya ketemu, dia nanti akan mengeluarkan atau mengembalikan lokasi atau nomor lah ya, nomornya, posisi berapa, nomor berapa. Seperti itu. Jadi gampang sih sebenarnya, tinggal panggil aja stack titik apa berdasarkan objeknya itu. Jadi kita bikin objeknya dulu stack, terus ya udah kita panggil aja stack titik push untuk nambah gitu. Kalau mau menghapus tinggal pop, tinggal arraynya kita hasilnya kita tampung gitu kan di dalam tipe data. Pick juga sama, search juga sama. Ini ya untuk stack. Oke, untuk stack ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Oh, stack statis saya buka. Salah PPT. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum? Kalau belum, saya lanjut berarti ke antrian. Mana antrian? Oh, ini. Nah, ini ya yang collection. Jadi, ya antrian ini merupakan implement ya, implement dari interface-nya si antrian, itu collection-nya dari antrian. Priority ada juga linked ya, linked, kemudian jadi harus di sini greeting ya, oke lah. Nah ini method yang stack nih, ini antrian ya. Jadi metode-metode yang ada di dalam library ya, library antrian ini ada add untuk nambah, terus ada over, specify element, terus mau nge-remove,
terus mau full ya, kemudian elemen juga melihat, terus pick juga sama. Mungkin langsung aja ke contohnya ya, biar. Nah ini ada contoh yang apa namanya macam-macam ya, ada priority, ada linked, ada priority blocking, ada tujuannya masing-masing. Tapi yang di sini hanya yang dipakai yang sederhana aja, yang apa antrian sebenarnya dalam linked list gitu. Nah ini ya harus apa sih import gitu, terus mainnya langsung panggil antrian key gitu. Dia turunan dari linked list, jadi tetap dia tuh berupa antriannya, tapi disimpannya kayak linked list tapi berupa antrian, konsepnya antrian. Nah terus di sini nambah, jadi dia panggil add, metode add, key ini kan nama objeknya, titik add, ya udah kita tambah nilainya sesuai dengan i-nya ya 0 sampai 5. Terus ditampilkan ya udah tampilkan key aja langsung. Terus kalau menghapus ya udah menghapusnya kan nampung kan. Jadi kita tampung dalam sebuah variabel key.remove gitu. Terus ditampilkan lagi, terus pick ya, melihat, ngintip. Yang paling depan, yang headnya keluar nanti nilainya berapa gitu. Terus ini size, melihat ukuran dari antrian itu sendiri. Nah jadi untuk antrian ini juga sama sih, kalau kemarin kita kan antriannya statis ya, ada nilai, ada maksimumnya, tapi kalau di dalam collection ini dia nggak ada batas. Oke, ada yang mau ditanya untuk stack sama antrian? Gampang sih sebenarnya, bisa dipakai, dan orang yang baru belajar coding juga sebenarnya bisa langsung pakai. Tapi konsepnya di sini yang lebih ditekankan ya. Konsepnya bagaimana sih konsep antrian, bagaimana konsep stack, dan juga itu tadi bagaimana kalian membaginya menjadi ada kelas antrian, ada kelas main gitu, karena itu untuk apa ya, mengajarkan kalian lah ketika nanti kalau udah masuk dalam OOP seperti itu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Ya, belum? Belum ada. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang mungkin nggak ada latihan sih untuk hari ini, cuman sekadar itu aja, bisa coba sendiri lah. Sekarang saya mau kalian ngisi ini dulu. Mana ya? Jadi oke. Jadi saya pengen kalian itu menuliskan kira-kira menurut kalian pengen soal latihannya yang bentuknya gimana? Soal latihan untuk minggu depan ya. Untuk soal latihan gitu. Sebentar. Ini untuk soal latihan saya kirim chat. Jadi silakan dituliskan menurut kalian bentuk-bentuk soal. Nah itu bentuk-bentuk soal latihan yang gimana sih yang kalian pengen? Boleh silakan dituliskan. Terserah, misalnya mau bentuk soal latihan yang apa ya? Bentuk kasus mungkin, atau bentuk gimana gitu, supaya saya juga ada gambaran. Akan dituliskan. Sambil nunggu, saya sambil kerja lagi ya. Karena ini masih banyak sekali yang harus saya kerjakan. Inilah kalau suka menunda-nunda kerjaan.
Udah mepet, baru pusing sendiri. Ini nggak patut dicontoh ya. Contoh yang salah. Sambil ya. Silakan dituliskan kira-kira pengen bentuk soal latihan yang gimana sih? Dan pengen tuh ada yang ngepost. Baik. Saya langsung speechless nih. Pilihan ganda. Iya. Jadi ya oke. Pilihan ganda nggak tahu ya soalnya makanya bentuknya gimana. Maksudnya gini. Apa ya, tipe soal, bukan tipe soal sih, tapi kalau itu ya benar juga sih tipe soal. Maksudnya pengen soalnya tuh Bu, ya misalnya yang antrian tuh bentuknya gimana atau gimana sih gitu. Ada ide nggak ya? Kalau misalnya pilihan ganda saya juga nggak bisa ngomong ya. Nanti saya bilang oke, pilihan ganda, tapi nanti kan mau diskusi sama dosen-dosen yang lain kan gitu. Ada bilang yang ngoding, yang ada codingnya. Oh ya, gini aja. Lebih sana. Kalau lisan susah juga sih. Karena itu kan ujian bersama. Gimana mau cara nanyanya kan? Gak mungkin kayaknya kalau untuk lisan. Tapi kalau untuk pilihan ganda saya juga nggak bisa ngomong. Siapa tahu nih nanti dosennya ya udah kita pilihan ganda aja, kita nggak tahu, ya kan? Soal cerita. Oke, sekarang ini aja deh polling lebih suka apa ya? Seperti UTS kemarin. Jangan menggambar nanti lama. Kalau UTS kemarin gimana ya? Yang ada soal gitu, terus saya juga lupa ih. Bentar. Juga lupa nih UTS kemarin gimana ya? Soal lingkup. Lingkupnya kemarin. Intip dulu UTS. Salah kelas. Oh, salah. Oh, salah buka. HSDL, ada sorry. UTS. Oh ya, oke. Ya, paling jangan ada hitung-hitungan. Mau ngitung apa kita? Kayaknya nggak ada hitung-hitungan deh kayaknya. Mau ngitung apa juga kan bingung. Paling gini, ya.
Ya kayak yang kalau boleh sih kayak UTS kemarin ya, tapi lebih modif kali ya. Nanti tapi kalau untuk bentuknya fill in the blank gitu. Terus yang pilihan ganda saya nggak bisa ngomong tuh. Soal cerita mungkin bisa soal cerita. Jadi kalau gambar juga kayaknya nggak mungkin ya, tapi nggak tahu deh. Nggak tahu deh kalau bakal gambar atau gimana. Terus paling rencana saya ya. Soalnya itu kurang lebih ya mirip-mirip lah sama yang di UTS kemarin ya. Ada, nah kalian suka ngoding? Apa ya? Kita bikin ngoding aja ya. Kayaknya kalau saya dulu juga lebih suka ngoding daripada harus teori. Karena kalau ngoding kita udah tahu nilainya berapa. Langsung state nilai run jalan atau enggak gitu kan. Tapi nggak tahu juga nih nanti dari dosen yang lain gimana. Siapin aja kalau ada ngodingnya. Dan juga mungkin lebih kepada modifikasi dari setiap. Oh, gambarnya ada ya, tree ya, baru ingat ada tree-nya. Kemungkinan bisa jadi itu gambar. Ya, bisa jadi ada gambar sih, karena ada tree-nya tuh. Jadi kalau untuk stack antara list, stack sama antrian itu kalau rencana saya sih soalnya itu kayak bakal UTS kemarin. Jadi ada modif-modif keluaran gitu. Modifikasi antara list bukan list. Antrian kalau ditaruh di list gimana? Stack kalau ditaruh di list gimana gitu. Kalau apa ya? Kalau Tri biasanya memang disuruh gambar. Terus yang kemarin tuh soal yang saya kasih biasanya ada data, terus disuruh gambar pohon. Terus dari pohon itu kalau dihapus gitu, terus ya sama seperti yang soal kemarin tuh dihapus. Terus udah dihapus, misalnya di apa namanya keluaran in order, pre-order sama post ordernya gimana? Biasanya gitu sih kalau yang pre. Tapi kalau yang untuk list, antrian sama stack, ya modifikasi itu sebenarnya kalau list, antrian sama stack itu soalnya gitu-gitu aja, bukan gitu-gitu aja. Maksudnya tinggal modifikasi kalian gitu. Paling modifikasi pada saat input ataupun modifikasi pada saat outputnya seperti itu. Lain disuruh apa ya? Mencari paling genap ganjil, kurang lebih kayak gitu lah. Ya, jangan ribet, insya Allah. Yang bisa dikerjain saya tutup mata. Nanti kalian salah klik lagi kalau sambil tutup mata, nanti langsung finish nggak ngisi jawaban. Harus buka mata dong. Kalau gambar itu paling nanti kalau misalnya gambar, kalau UAS ya, kalian ya siapin. Kalau saya sih paling saya buat begini kalau untuk gambar. Kalian boleh gambar di kertas, nggak harus gambar di komputer. Kalau saya biasa juga kalau gambar di komputer kan agak lama ya, ribet, ini geser, ini bergeser gitu. Tapi kalau gambar di kertas kan mungkin lebih cepat. Terus kalian foto, terus kalian taruh di e-learningnya, kalian upload gitu. Biasanya biar mempercepat juga. Tapi kadang agak lambat juga sih kalau untuk gambar ya. Ya, biasanya pasti ada dikasih spare time. Kalau untuk saya juga kadang malas nyuruh mahasiswa menggambar itu juga kadang malas. Kenapa? Karena kadang nggak jelas gambarnya. Kan kalau gambar di komputer kan kadang geser sana, geser sini gitu. Nggak rapi juga. Kadang saya suruh gambar di kertas gitu, foto kirim gitu. Kirim di e-learningnya. Itu juga kadang butuh waktu. Karena apa? Terus transfer kan. Tapi sekarang mah sudah ada WA ya.
WA-nya kan bisa dibuka di web gitu. Bisa foto di HP, kirim ke WA, titip dulu sama teman, jangan titip sama teman nanti tahu jawaban. Titip di mana gitu sama orang tua atau sama adik sama kakak gitu ya, kakak enggak gitu mungkin. Titip dulu, saya mau kirim jawaban, nanti buka di web terus download. Ya pasti ada ini ya. Yang pasti dapat nilai A, Bu. Ya insya Allah. Tergantung kalian sih. Saya juga belum sempat ngelihat secara semuanya ya latihan-latihan yang sudah kalian kerjain itu. Belum sempat semuanya saya lihat, harus separuh-separuh. Nanti lah tergantung effort kalian juga pada saat latihan-latihan kemarin. Gitu. Ada yang lebih spesifik mungkin? Bu, soalnya yang begini ya Bu, kurang lebih. Boleh, tulisin aja. Ada yang mungkin udah ngide, Bu, kira-kira soalnya begini aja. Iya, saya sambil kerja lagi. Belum ada yang bisa ngasih ide nih. Mudah-mudahan nggak susah. Yang pasti yang kalau BST biasanya saya soalnya begitu. Jadi kalian banyak-banyak latihan gambar, bukan gambar lah ya, gambar pohonnya, terus output pre-order, in-order, post-ordernya gimana, kalau dihapus salah satu gimana gitu. Tapi kalau yang untuk list, antrian sama stack biasanya di-combine antara tiga-tiga itu dikombinasi begitu. Antara dua biasanya list sama antrian atau list sama stack. Terus nanti biasanya kalau input begini jadinya gimana gitu. Itu sebenarnya kalau untuk antrian sama stack itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada kreasi bikin soalnya, bukan kepada konsepnya. Karena konsepnya gitu-gitu aja kan. Nggak bisa kita ubah lagi kan. Udah stuck begitu aja. Stack nambahnya, nge-pushnya selalu ke atas. Menghapusnya dari atas, udah stack. Bentuknya gitu. Tapi mungkin nilainya kalau di-inputkan, kalau berupa bilangan prima, mungkin yang dimasukkan bilangan prima, dia hanya menerima stack itu menerima kalau hanya bilangan prima. Nah, gimana? Itu kan hanya sekedar input ya, bukan konsep kan. Kalian udah dapat sebenarnya di Alpro. Kalau masuk bilangan prima, kalau dimasukkan bilangan ganjil genap, dia hanya menerima bilangan ganjil. Ya udah ngecekkan di situ aja sih. Karena konsep dari list, antrian sama stack ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah, nggak ada yang bisa di apa ya dimodif gitu. Paling modifnya adalah searching, sorting, kayak gitu doang. Oke. Ada lagi yang mau ditanya atau mau disampaikan, silakan. Sampaikan aja di Padlet. Karena biasanya mahasiswa tuh suka malu kalau ngomong langsung. Lebih suka nulis. Kenapa? Karena kalau ngomong langsung kan kedengaran, oh siapa sih ini yang nanya nih gitu. Kalau di sini kan saya juga nggak tahu siapa yang nulis lisan, Bu. Saya nggak tahu. Jangan menggambar. Saya nggak tahu siapa yang nulis. Cuman ada di atas-atas ini terus hilang kan. Nggak tahu yang mana yang dia post gitu. Ini juga nggak ada namanya. Ada lagi? Silakan. Nggak ada yang mau nge-state, Bu. Soalnya gini aja, Bu. Boleh? Mungkin di... Aduh.
kalian ngasih ide, saya bisa, oh ya begini ya. Gitu. Boleh. Oh, masih ada yang ngetik. Tunggu nih. Ini ngetik juga nggak ketahuan. Makanya saya kasih pos ini biar kalian nulis aja. Oke, soal UTS aja. Iya, soal UTS tapi dimodif dikit ya. Soal UTS yang keluar kan bosan nanti. Modif dikit-dikit aja lah. Boleh ya. Apa soal UTS kemarin ya? Ini, coba. List, terus bilangan genap. Gampang kan bilangan genap doang kok. Terus apa nih? List juga, terus cari. Mencari. Oh iya, mencari ya, ketemu atau enggak gitu. Ya paling itu kayak saya bilang, ketemu, cari, paling disuruh ngurutin gitu kan. Cari, ngurutin, terus itu tadi inputannya menerima ini atau outputnya hanya menampilkan apa-apa gitu. Ganjil genap, bilangan apa, modifnya dari situ. Terus itu tadi yang biasanya saya ingetin, kalau konsep stack dimasukin dalam list pakai metode yang mana aja. Kalau konsep dari antrian dimasukin dalam list pakai yang mana aja. Kemarin sudah pernah sempat saya tanya juga. Harus tahu tuh. Harus ingat maksudnya. Biasanya itu bukan keluar sih, biasanya ada. Karena melihat kalian paham nggak sih konsepnya? Kan di dalam list itu kan banyak metodenya kan, banyak insert first, insert after, insert last, terus delete first, delete last, delete after gitu. Nah, tapi kan kalau di stack nggak semua insert bisa dipakai kan. Nah, biasanya pakai insert yang mana? Atau pakai delete yang mana? Kalau di dalam antrian juga biasanya pakai insert yang mana dan delete yang mana, salah satu biasanya gitu. Ya. Harus tahu karena di dalam stack sama antrian nggak semua insert di dalam list dipakai, bisa dipakai karena dia ada konsep. Oke, ada lagi yang mau tanya atau disampaikan, boleh silakan. Cukup. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin cukup dulu ya sampai di sini. Terima kasih. Oh ya, saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan perkataan ataupun salah ucap, salah ini ya perbuatan ya. Karena mau Lebaran nanti siapa tahu kita ketemu lagi setelah Lebaran gitu, masih lama kan. Jadi mohon maaf dulu, mohon maaf lahir batin. Mungkin untuk perkuliahan kita untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya